Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, pemirsa. Kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, di mana ini kami akan membahas terkait dengan biaya rapid dan juga swab test yang begitu mahal. Dan Ombudsman sendiri mengakui menerima banyak laporan terkait pelayanan kesehatan pada penanganan COVID-19. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, dalam keterangan resminya mengatakan Ombudsman menerima pengaduan terkait tingginya rapid test dan tes PCR di beberapa provinsi. Nah, apakah kemudian Sulawesi Tengah ini termasuk salah satu provinsi yang sudah ada pengaduannya, dan bagaimanakah kemudian Ombudsman menyikapi tentang surat edaran Kemenkes yang baru saja diterbitkan pada 6 Juli yang mengatakan bahwa batas maksimal tertinggi adalah Rp150.000 untuk per satu kali pemeriksaan rapid test. Sudah bergabung bersama kami adalah anggota Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Nasrun. Baik, Assalamualaikum dan selamat sore Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Baik, Ombudsman yang merupakan lembaga pengawasan pelayanan publik. Ini yang terjadi di masyarakat, keresahan masyarakat Bapak mengenai biaya rapid test dan uji swab yang sangat melambung tinggi, harganya bahkan bervariasi. Bahkan saya pernah dengar sampai Rp450.000. Bagaimana dengan lembaga Ombudsman, Bapak sudah melakukan investigasi mengenai hal ini? Bagaimana Bapak Nasrun, bisa mendengarkan suara kami? Pak Nasrun? Iya, halo. Halo? Maaf, saya tidak Oke, Pak Nasrun? Iya. Ya, keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai biaya rapid test dan uji swab yang sangat mahal, harganya bahkan bervariasi sampai Rp450.000, bahkan sampai 1 juta, Bapak. Apakah Ombudsman sebagai... Halo? Pak Nasrun bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Saya tidak dengar suaranya sama sekali. Baik, nampaknya kami masih memiliki gangguan koneksi bersama narasumber kami, Ombudsman, anggota Ombudsman RI Sulawesi Tengah, Pak Nasrun. Pak Nasrun, sekali lagi kami cek dulu, Pak Nasrun. Ya, oke. Sekarang saya dengar. Baik. Mungkin Pak Nasrun... Pak Nasrun, kami ulangi, apakah sudah dilakukan investigasi, Pak, sejauh ini dari Ombudsman, Pak, terkait dengan biaya rapid dan swab yang mahal? Oke, sepertinya Pak Nasrun tidak memiliki televisi juga sebagai ini ya. Untuk monitor. Nanti kita coba kembali lagi untuk menghubungi Pak Nasrun. Beliau merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk perwakilan Sulawesi Tengah. Dan memang Ririn, kita nanti akan banyak membahas begitu dan bertanya bersama beliau. Iya. Ini terkait biaya rapid dan juga swab test begitu. Iya, seperti apa yang terjadi saat ini, apakah apa saja yang sudah dilakukan Ombudsman menyikapi aduan-aduan dari masyarakat mengenai biaya rapid test dan uji swab. Karena memang kami menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa khusus rapid saja ini sudah sampai Rp450.000. Betul, ya? sampai 1 juta, Julius. 1 juta, oke. Ya, padahal sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa harga rapid test itu yang tertinggi harganya sampai Rp150.000. Dan memang sebenarnya kalau kita bicara surat edaran nomor HK0202, ini batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibody, ini memang baru saja dikeluarkan per tanggal 6 Juli begitu, yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Pak Bambang Wibowo. Betul. Ya, Pak Nasrun. Baik, Pak Nasrun, Bapak sudah mendengar suara kami? Ya, walaupun kecil. Oh, walaupun kecil iya. suaranya. Saya Baik, dengar, ya. Bapak bagaimana Ombudsman sebagai pengawasan pelayanan publik, Bapak? Apakah sudah melakukan investigasi mengenai harga rapid test dan uji swab yang sangat mahal harganya, Pak? Saya dengar kalau suaranya Pak Julius, saya dengar. Oke, baik, saya bantu, Pak. Sudah dilakukan investigasi, Pak, sejauh ini dari Ombudsman? Untuk sebenarnya yang rencana kami untuk melakukan investigasi terkait dengan rapid test, memang ini sejak Mei ya, kami memang sudah menerima banyak aduan terkait dengan hasil rapid test diberlakukan kepada beberapa pelaku perjalanan, dan termasuk juga ada yang diberlakukan kepada ibu hamil. Nah, salah satu pengaduan yang masuk di kami adalah ini terkait dengan adanya pihak rumah sakit yang melakukan persyaratan tambahan bahwa untuk memperoleh pelayanan di rumah sakit tersebut
harus mendapatkan rapid test, dan ini juga alasan pihak rumah sakit ini sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Nah, sebenarnya perlakuan ini sebenarnya bertentangan dengan surat surat Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa tidak boleh menambahkan syarat rapid test apalagi berbayar, dan ini dipertegas lagi dengan surat edaran BPJS yang menyatakan bahwa pemberlakuan rapid test untuk peserta BPJS yang akan memperoleh layanan di satu fasilitas kesehatan itu tidak dibolehkan. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan rapid test dan PCR ini, kita juga akan melihat apa dasar dari pelakuan pungutan ini. Sementara kita tahu bahwa pemerintah ini mengatakan peralatan rapid test itu ada 3. Pertama, itu diadakan dengan pemerintah pusat melalui APBN, dan itu didistribusi ke termasuk Sulawesi Tengah. Yang kedua itu adalah pengadaan yang dilakukan melalui pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu mengadakan dengan anggaran APBD. Yang ketiga, pengadaannya itu ada dari bantuan dari pihak swasta, sehingga pengadaan yang menurut Ombudsman melihat bahwa harusnya ini dilakukan secara gratis ke masyarakat. Nah, di tanggal 7 Mei memang ada ada rilis dari pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa rapid test buat pelaku perjalanan itu akan digratiskan. Namun 2 minggu kemarin rapid test itu ditutup, jadi ditutup di Dinas Kesehatan. Nah, saya tidak tahu apakah per hari ini dibuka lagi rapid test gratis itu yang ada di Dinas Kesehatan di Jalan Kartini. Tapi yang jelas menurut Ombudsman, di rilis yang sudah disampaikan pada tanggal 7 oleh pemerintah provinsi bahwa pelaku perjalanan tidak dipungut. Tapi faktanya pelaku perjalanan itu masih dipungut. Dan kami sudah mengumpulkan beberapa Sulawesi Tengah ya, kami kumpulkan beberapa pembayaran rapid test. Kami juga melihat bahwa yang tertinggi untuk sementara ada satu klinik yang ada di Tojo Una-Una itu 800.000. Nah, itu mungkin. Baik. Ya, baik. Sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan, Bapak. Sejauh ini bagaimana instansi terkait? Apakah sudah menerapkan hal tersebut? Yang pertama memang nanti di kajian ini kami akan mengundang para pihak untuk terkait dengan adanya surat edaran terbaru dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kami memang sedang berkoordinasi dengan BPJS karena hampir semua vaskes itu mempersyaratkan, karena mereka berprinsip bahwa ini berdasarkan surat edaran gubernur, bahwa setiap dalam pelayanan bagi ibu hamil yang akan memperoleh pelayanan, baik itu melakukan melahirkan atau kemudian dilayani karena dia ibu hamil, maka diwajib rapid test. Nah, sementara BPJS, kalau dia peserta BPJS itu tidak dibolehkan, ada pembiayaan tambahan. Nah, itu yang lagi sedang kami tangani juga. Nah, hal-hal seperti ini menurut kami ini juga perlu duduk bersama dengan pihak BPJS, pihak rumah sakit, dan pihak Dinas Kesehatan. Kita juga tahu ada berapa banyak sih ketersediaan kita. Kemudian ketersediaan rapid test dan PCR kita. Pengadaannya dari mana? Kalau itu APBN atau APBD, harusnya itu tidak boleh dipungut. Jadi itu prinsipnya sebenarnya. Baik. Pak Nasrun, artinya Anda melihat kalau kita bicara anggaran, memang APBN begitu banyak, APBD kurang lebih ada 100 triliun begitu Pak yang dikucurkan. Begitu juga dari pihak ketiga LSM dalam penanganan percepatan COVID-19, terutama kalau kita bicara tentang kesehatan. Artinya ini sangat tidak layak ketika masyarakat masih harus dipungut lagi begitu Pak, mengingat anggaran yang begitu besar. Pak Nasrun? Halo, saya tidak dengar. Pak Nasrun bisa mendengarkan kami kembali? Ya, mungkin pelan-pelan aja. Baik, pelan-pelan. Pak Nasrun, APBN, APBD, dan juga anggaran dari pihak ketiga kita tahu bersama begitu besar kucurannya Pak untuk menangani percepatan COVID-19, terutama di bidang kesehatan begitu Pak. Artinya ketika ada kewajiban harus membayar rapid test, bahkan juga swab test begitu, sangat tidak wajar ketika ini diberlakukan Pak. Ya, sebenarnya pertama kalau ada pembebanan biaya, yang bisa kita lihat adalah apa dasar pembebanannya. Sehingga apakah misalnya itu terkait dengan ada peraturan kepala daerah atau kemudian kepala rumah sakit selaku BLU. Itu akan kita lihat apakah ada penerapan itu. Nah, yang kedua, karena ini semangat adalah rapid test ini dalam rangka pengendalian penyebaran COVID. Nah, kita memang akan lihat apakah
perlakuan melakukan rapid test itu masih dianggarkan di APBD atau apa tidak. Kalau masih dianggarkan dan kemudian bersumber dari APBD, harusnya itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan pungutan ke masyarakat. Baik, Pak Nasrun, tapi kalau kita karena seperti ini, bahwa keinginan kita kalau dilakukan seluruhnya rapid test, kita akan tahu posisi masyarakat kita ada di mana. Apakah semua sudah terpapar atau tidak? Itu sebenarnya semangatnya. Sehingga rapid test ini tidak boleh tidak boleh berbayar. Kalaupun berbayar ada edaran Menkes misalnya. Tapi itu pengadaan yang mandiri, bukan pengadaan yang diadakan dengan APBD. Baik, artinya Pak Nasrun, kalau itu menggunakan APBD, APBN, apalagi itu adalah bantuan pihak swasta, Iya. itu sebenarnya itu tidak boleh. Pak Nasrun, Betul sekali. kita kembali ke SE-nya Kemenkes, Pak. Artinya memang di sini ditegaskan di poin 1 adalah Rp150.000. Dan poin 2-nya adalah untuk masyarakat yang ingin melakukan rapid atas permintaan sendiri, Pak. Artinya ketika ini diminta oleh masyarakat sendiri dengan kebutuhan misalkan untuk perjalanan, artinya ini dibolehkan atau sah-sah saja begitu, Pak? Iya, sah-sah saja, tapi nanti akan kita lihat perolehan alat rapid test-nya itu dari mana. Jadi kan ada pihak swasta yang bisa melakukan rapid test mandiri misalnya, ada klinik-klinik, ada kemudian fasilitas kesehatan, itu bisa melakukan rapid test. Tapi yang pasti adalah pengadaan alatnya itu berasal dari mana? Kalau itu berasal dari dana BLU misalnya, itu adalah dana yang akan sebagai jasa, dibiayai sebagai jasa dari satu fasilitas kesehatan. Yang kedua, kalau memang batasan itu sudah ada, nanti akan kita lihat apakah di seluruh penerapannya ini akan ada regulasi lagi yang akan diturunannya. Misalnya ada penetapan dari kepala rumah sakit bahwa sekian batasan-batasannya. Itu yang akan kita pertegas. Baik, Bapak Ombudsman merupakan pelayanan untuk masyarakat ya, mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau ada masyarakat yang memberikan aduan seperti apa Bapak prosesnya? Artinya tindakan dari Ombudsman seperti apa, Pak? Apakah bisa melalui daring? Ya, bisa kan. Ya, sekarang kan dengan kondisi sekarang kita menyebut dengan new normal, semua fasilitas apakah itu daring, kemudian apakah itu secara online, pengaduannya itu kita terima. Silakan disampaikan ke kami di Ombudsman, boleh ke kantor kami di Jalan Hairil Anwar nomor 17, atau kemudian itu bisa lewat email di sultan@ombudsman.go.id. Kemudian di nomor pengaduan juga bisa di kami di 0811 455 3499. Silakan disampaikan ke Ombudsman pengaduannya. Nah, setelah kami menerima pengaduan, kami akan menindaklanjutinya dengan meminta klarifikasi kepada pihak yang terlapor. Tadi yang saya sebut bahwa ada salah satunya adalah ada masyarakat yang komplain karena pada saat melakukan proses kelahiran diminta untuk melakukan rapid test, dan rapid test itu sebenarnya oleh edaran dari BPJS itu tidak dibolehkan meminta bayaran. Jadi silakan melakukan rapid test tapi tidak boleh ada biaya tambahan. Karena itu ada perjanjian antara pihak rumah sakit dengan pihak BPJS. Kalau itu dilakukan, itu sebenarnya pelanggaran terhadap perjanjian mereka. Baik, Pak Nasrun, terima kasih Pak. Sudah kami mendengarkan pencerahan dan penjelasan Bapak. Dan kalau tidak ada halangan, kita besok akan bertemu begitu Pak dalam dialog, yang juga nanti kita akan bahas anggaran. Terima kasih Pak Nasrun.